Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, para Kiai, para Bunyai yang ikut bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa semuanya saja dan di mana saja berada yang saya muliakan. Wabil khusus para pengurus mulai dari Bunda Novida, Bu Dwi dan semua pengurus yang juga ikut bergabung maupun yang tidak bergabung yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kemarin sudah saya sampaikan ada 3 hal yang akan selalu membersamai kita walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Yang pertama, jernihnya hati. Dan maksud daripada jernihnya hati itu, kesucian hati daripada kotoran-kotoran hati. Sucinya hati dari kotoran-kotoran. Yang kedua, kesayangan hati. Dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian yang ketiga, cintanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan selalu membersamai kita walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Para jamaah rahimakumullah, kesayangan hati dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 2 hal tersebut para jamaah yang akan dapat membahagiakan kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhir. Karena kita selalu sayang, kesayangan hati kita dengan kita hilangkan kotoran-kotoran hati kita. Dan karena kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita maupun orang lain, tidak bisa terjadi kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 100% kita sandarkan hidup kita kepada Allah. Itulah para jamaah yang menyebabkan hidup kita akan menjadi bahagia. Hidup kita akan menjadi nikmat. Bahkan para jamaah, kesayangan hati dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang akan mampu menyampaikan kepada kelezatan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, kebahagiaan ini akan segera kita peroleh saat kita nanti justru saat sudah meninggal dunia. Ya. Saat kita sudah meninggal dunia itu.
justru kebahagiaan itu akan segera dapat kita peroleh dengan saat kita menanti di alam barzakh kita. Dengan saat kita menanti terjadinya hari kiamat nanti yang terjadi. Sehingga bisa saja di alam kubur itu para jamaah menjadi satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ya. Tidak ada zat yang dicintai kecuali hanya kepada Allah, zat yang maha tunggal. Dan hal-hal yang merintangi untuk mencintai Allah. Hal-hal yang merintangi agar hati kita sayang kepada Allah. Itu semuanya ditinggalkan dan ingin segera untuk menghadap bertemu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti di alam barzakh kita tidak bahagia? Karena waktu kita hidup di dunia, tidak pernah kita berurusan dengan cinta-cinta kita terhadap dunia. Sekali lagi, sehingga ketika di alam barzakh, santai-santai saja. Karena tidak ada hisab. Tidak ada pertanyaan yang akan memberatkan kita saat kita di alam barzakh. Ya. Sehingga seluruh penghalang-penghalang itu, seluruh rintangan-rintangan itu akan terlepas dari diri kita dan kita hanya akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, bagaimanakah orang yang mencintai dunia itu tidak disiksa ketika meninggal? Sementara tidak ada yang dicintai olehnya kecuali dunia. Sungguh ia telah dirampas daripadanya dan telah terhalang antara dia dengan Allah. Dan telah ditutup baginya jalan-jalan usaha untuk kembali kepada Allah. Karena itulah para jamaah, dalam sebuah syair dikatakan, mahalu man kana lahu wahid, ghaibun anhu dhalikal wahid. Artinya para jamaah, bagaimanakah keadaan orang yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa, lenyap daripadanya zat yang Maha Esa itu. Jadi, kita punya Tuhan yang Maha Esa, tetapi kemudian kita akan terlepas dari kenikmatan untuk bisa bertemu Tuhan yang Maha Esa itu, karena terhalang kecintaan kita terhadap dunia beserta seluruh kemewahan. Bapak Ibu para jamaah, mati itu bukanlah yang meniadakan segala sesuatu, bukan. Jadi mati itu bukanlah hal yang meniadakan segala sesuatu, bukan. Sesungguhnya mati itu para jamaah adalah perpisahan bagi kecintaan dunia dan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati itu hanya batas kecintaan kita terhadap dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang yang menempuh jalan menuju akhirat, yaitu orang yang tekun kepada sebab tiga sifat tadi, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpikir dan berbuat yang dapat menyapihnya dari nafsu dunia, dari nafsu syahwat dunia, dan membenci kepadanya kelezatan-kelezatannya, dan memutuskannya dari dunia. Semua itu para jamaah, yang demikian itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan badan yang sehat. Dan badan sehat itu tidak dapat kita peroleh kecuali dengan lantaran kita harus makan, bahkan berpakaian, bahkan kita harus punya tempat tinggal. Masing-masing itu para jamaah memerlukan kepada sebab-sebab. Maka jamaah, kadar yang tidak boleh tidak
dari tiga sifat itu adalah seorang hamba mengambilnya dari dunia untuk akhirat. Yang sering istilahnya dalam bahasa Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu kita ambil sebagai media untuk menuju akhirat. Dunia ini kita manfaatkan sebagai media untuk menuju akhirat. Maka tidak termasuk dari putra-putra dunia. Dunia pada hak orang itu sebagai ladang menuju akhirat. Jadi sekedar makan biar sehat. Harus berpakaian juga biar sehat. Harus tinggal di sebuah rumah biar tidak terkena teriknya matahari dan derasnya hujan, serta dinginnya cuaca maupun panasnya cuaca. Sekedar mengambil hal itu, persoalan dunia, tetapi niatnya agar kita bisa menuju akhirat, taqwallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan termasuk persoalan dunia, tetapi itu memang menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan agar kita tetap sehat. Dengan sehat kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak dunia yang boleh kita ambil, dan hak dunia seperti itu yang memang harus kita lakukan. Dunia kita pergunakan untuk menuju akhirat. Dunia kita manfaatkan untuk menuju kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Maka apabila kita mengambil dunia dengan keuntungan nafsu dan atas bersenang-senang, maka itulah sesungguhnya putra-putra dunia. Ya. Dan kalau kita terlalu mencintai pada keuntungan-keuntungan dunia, itulah sesungguhnya fokus kita juga terhadap putra-putra dunia. Hanya para jamaah rahmatullah, sesungguhnya mencintai pada keuntungan dunia itu terbagi kepada dunia yang mendatangkan pemiliknya kepada siksaan akhirat. Maka yang demikian itu adalah soal haram. Ya. Dan jika kemudian persoalan dunia itu menghalangi antar pemiliknya dan derajat yang luhur dan mendatangkannya pada penghisapan yang panjang atau lama, dan yang demikian itu dinamakan hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang halal. Orang yang berpikir dengan pandangan hati akan tahu bahwa lamanya berhenti dalam lapangan kiamat untuk menghadapi penghisapan itu adalah suatu siksaan. Maka barang siapa yang diperdebatkan penghisapannya, niscaya itu adalah siksa. Itulah yang Rasul nyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para jamaah, lamanya kita nanti menghadapi hisab karena banyaknya harta yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lamanya hisab itu, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslimin, adalah merupakan siksa Allah. Jadi pada jamaah hukumullah, harta itu pertanyaannya sekali lagi adalah dua. Bagaimana cara kau memperolehnya? Setelah sudah kita peroleh harta itu, lalu bagaimana cara kita mentasyarufkannya? Bagaimana cara kita mengelolanya? Masya Allah. Betapa akan menjadi siksa yang amat berat bagi kita karena lamanya dihisab oleh Allah karena harta kekayaan kita. Padahal kita tahu para jamaah, 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Kalau kemudian kita dihisab selama 7 hari saja, berarti sama dengan kita harus mempertanggungjawabkan
7.000 tahun harta kekayaan kita. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, memang ya bahasa Jawanya nggak patek sakit ngomong nih, nek bahas nih gini, ya. Betul patek sakit ngomong kalau membahas ini. Ya. Jadi karena itu pula para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, halaluha hisabun wa haramuha adabun. Halalnya dunia itu adalah hisab, perhitungan yang sangat lama. Dan haramnya dunia itu adalah sebuah siksa. Jadi walaupun kita memiliki harta yang halal, itu kata Rasulullah, itu tetap dihisab. Demikian pula yang haram, bukan malah sekedar dihisab, tapi yang haram itu adalah menjadi sebuah siksa. Tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, lamanya kita menunggu hisab harta kekayaan kita itu sebuah siksa jemaah. Apalagi ketika lalu dihisab oleh Allah, harta kekayaan kita adalah dari hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi halalnya itu merupakan sebuah hisab. Dan kalau hisabnya itu lama, itu siksaan para jemaah. Di padang mahsyar yang sedemikian rumit, yang sedemikian penatnya, yang sedemikian rupa susahnya, lama sekali kita dihisab oleh Allah. Itu menjadi sebuah siksaan. Apalagi kalau kemudian saat dihisab itu harta kita adalah dari harta yang haram. Masya Allah. Nggak bisa bayangkan. Sehingga kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis yang lain, halaluha adab. Halalnya dunia itu bahkan menjadi sebuah siksaan jamaah. Kalau hadis yang di atasnya, halalnya itu adalah sebuah penghisapan. Dan kalau kemudian harta kita sangat banyak, penghisapannya lama sekali. Dan lamanya penghisapan itu sebuah siksa. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis berikutnya untuk menegaskan halaluha adab. Halalnya harta kekayaan kita itu merupakan siksaan. Karena sekali lagi, perdebatan pada waktu dihisab itu suatu siksaan. Jemaah rahimakumullah. Maka apabila kita masih memandang teman-teman kita dengan pandangan bahagia dengan urusan-urusan dunia dan kebahagiaan urusan-urusan dunia itu para jamaah, sekali lagi itu akan memotong menuju kebahagiaan urusan nanti di akhirat. Maka para jamaah rahimakumullah, setiap orang yang bersenang-senang dalam dunia dengan mendengarkan suara dari burung yang berkicau, dengan memandang kepada hijau-hijauan, atau dengan meminum air dingin, meminum air degan misalnya, yang menyegarkan, meminum kopi yang nikmat, maka jamaah Allah, yang demikian itu mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Ya. Mengurangi keuntungan kita nanti di akhirat. Itulah para jamaah arti sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Khattab. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, beliau mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab, "Hada minan na'imil ladzi tus'alu an." Kata Rasulullah jamaah, inilah sebagian dari kenikmatan yang kamu dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan isyarat dengan sabdanya itu kepada air dingin. Sehingga para jamaah rahimahullah, saat Sayyidina Umar bin Khattab datang dari suatu tempat yang kemudian saat itu sangat haus, ya, sangat haus Khalifah Umar ini, maka dia mendapatkan jaminan atau mendapatkan suguhan begitu, ya, air dingin yang dicampur dengan madu. Di saat sangat haus itu, Umar bin Khattab mendapatkan suguhan begitu dari seseorang, air dingin yang dicampur dengan madu. Di saat sudah sangat dingin, saat haus seperti itu para jamaah, Umar bin Khattab memutar-mutar mangkok itu. Antara mau diminum apa tidak diminum. Tetapi akhirnya setelah diputar-putar dengan tangannya itu, Umar bin Khattab menolak untuk meminumnya karena mengingat sabda Rasulullah tadi, hadza minan na'imil ladzi tus'alu an. Inilah sebagian dari kenikmatan yang kamu dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah para jamaah. Jadi sampai seperti itu para sahabat Rasulullah itu jamaah. Sekedar minum air dingin bercampur madu dalam kondisi yang sangat haus, antara mau diminum atau tidak. Tetapi begitu mengingat sabda Rasulullah, hadza minan na'imil ladzi tus'alu an. Inilah sebagian dari kenikmatan yang kamu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhir. Akhirnya ditolaklah air dingin yang bercampur dengan madu tersebut. Maka para jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan. Dunia itu para jamaah, sedikitnya, banyaknya, halalnya, haramnya, itu semuanya adalah terlaknat. Kecuali yang membantu, kecuali yang dapat membantu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya, banyaknya, halalnya, haramnya, dunia itu semuanya terlaknat. Kecuali dunia yang ada pada diri kita itu mampu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang tidak terlaknat. Itu baru hak kita, dunia yang cukup untuk menghantarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah rahmatullah, sesungguhnya kadar yang demikian itu tidak termasuk dunia. Artinya para jamaah, apa-apa yang memang secara urgen harus ada pada diri kita, soal makan, soal minum, pakaian, tempat tinggal, yang itu memang hal yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita agar kita tetap sehat. Dengan sehat kemudian agar kita bisa bertakwa kepada Allah, maka apa-apa yang kita manfaatkan itu adalah hak kita dari dunia itu. Maka yang selebihnya daripada itu para jamaah, itulah yang akan menyebabkan kemudian kita timbul takabur, kesombongan, ujub, dan seterusnya, dan seterusnya. Jamaah Allah, setiap orang yang ma'rifatnya lebih kuat dan lebih kokoh, setiap orang yang ma'rifatnya, yang kenalnya Allah, itu lebih kuat dan lebih kokoh, niscaya takutnya dari kenikmatan dunia itu juga lebih kuat. Jadi setiap orang yang ma'rifatnya kepada Allah itu lebih kuat dan lebih kokoh, maka itu menyebabkan takutnya terhadap dunia itu juga lebih kuat, lebih kokoh.
Sehingga para jamaah, Nabi Isa alaihissalam pernah tidur meletakkan kepalanya di atas batu ketika tidur itu. Maka kemudian batu itu beliau lemparkan ketika iblis menjelma kepadanya dan berkata, iblis itu, engkau mencintai dunia? Langsung batu yang dipakai untuk bantal Nabi Isa itu diangkat, dilemparkan kepada iblis itu. Kita bisa bayangkan jemaah, sudah pakai bantal dengan batu saja, iblis masih bilang, engkau mencintai dunia? Bagaimana dengan kita pakai bantal yang sedemikian empuknya, sedemikian rupa, kasur yang sedemikian empuknya? Itu adalah sebagai tanda bukti bahwa kita masih mencintai dunia. Oleh sebab itu pula para jamaah, Nabi yang terkenal sangat kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam kerajaannya yang memberi makanan dan memberikan minuman kepada seluruh manusia saat itu dengan disiapkan, disajikan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat untuk rakyatnya, untuk umatnya. Sedangkan beliau sendiri para jamaah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu cukup memakan roti syair, roti yang tidak enak itu. Tapi kaumnya, rakyatnya, selalu disajikan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat. Tapi justru Nabi Sulaiman sendiri cukup memakan roti syair, minum air secukupnya. Bapak Ibu rahimahullah, itu sebuah cara yang dilakukan oleh beliau agar nanti penghisapan di akhirat tidak terlalu memberatkan diri. Tidak terlalu memberatkan diri. Oleh sebab itu jamaah sabar dari kelezatan makanan di saat ia mampu atas makanan yang lezat dan makanan itu terwujud adalah memang lebih berat. Artinya jamaah, ada kesempatan untuk makan makanan yang lezat, minum minuman yang lezat, kita bisa sebenarnya. Bahkan mungkin sudah tersedia makanan lezat, minuman lezat, tapi kita sabar tidak memakannya dan tidak meminumnya. Itu memang pekerjaan yang sangat berat jemaah. Ya, itu memang pekerjaan yang sangat berat. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mampu menyajikan makanan yang lezat, minuman yang lezat untuk seluruh kaumnya, untuk seluruh rakyatnya. Tetapi dia sendiri tidak mau makan seperti itu, cukup dengan roti syair. Itu memang ujian yang luar biasa. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Karena itulah para jamaah, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memalingkan dunia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahmatullah, Allah sengaja memalingkan dunia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu merasakan lapar beberapa hari. Itulah yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Sehingga beliau mengikatkan batu di atas perutnya karena lapar itu. Dan karena itulah Allah menguasakan cobaan dan ujian di atas para nabi dan juga para wali-wali Allah. Jadi memang para nabi dan para wali-wali Allah itu para jamaah sengaja dihindarkan dari mewahnya kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita ketahui para jamaah, saat beliau wafat
sekali lagi saat beliau wafat, sama sekali tidak meninggalkan harta waris. Harta warisan yang beliau tinggalkan hanyalah dua, Al-Quranul Karim dan hadis beliau. Itu harta waris yang ditinggalkan oleh beliau. Sama sekali tidak diketemukan dirham maupun dinar di bawah kasur beliau, di bawah bantal beliau, sama sekali tidak ada. Jadi sudah ditakdirkan memang oleh Allah seperti itu. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah memang seperti itu. Nah, Jamarahumullah. Jadi dianalogkan bagaikan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sedang sakit, maka harus kemudian diobati, minum obat. Walaupun keinginan anak kita mungkin mau makan yang ini, mau makan yang itu, bukan larangan yang kita lakukan itu untuk sengaja kita bakhil, tidak. Tapi larangan makanan dan minuman dari kita untuk anak kita yang sedang sakit itu justru para jamaah biar anak kita cepat sehat. Begitulah Allah mendesain para nabi, para rasul yang tidak terlalu didekatkan dengan persoalan-persoalan dunia, bukan untuk niatan menistakan dan menghinakan para nabi dan rasul itu, tidak, tapi justru untuk meringankan beban hisabnya nanti di akhir. Walaupun para sahabat sudah begitu luar biasa dengan nyata melihat Rasulullah itu tidak pernah selama 3 hari berturut-turut merasa kenyang, tidak pernah, jamaah. Masya Allah. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang uswah dan qudwah kepada kita sekalian. Sehingga para jamaah tidak pernah beliau mendapatkan sedekah dari para sahabat berupa apapun. Yang sampai bermalam semalam tidak pernah, jamaah. Begitu dapat langsung dibagi. Begitu dapat langsung dibagi. Begitu dapat langsung dibagi. Sebagaimana dahulu sudah pernah kita sampaikan, begitu luar biasa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pun orang minta ini, minta itu, dan sampai pun saat itu beliau tidak memiliki apapun, silakan, nanti akan saya bayar. Ambil apa saja yang kau mau, nanti saya akan membayar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi tidak pernah beliau mendapatkan kiriman sedekah berupa apapun yang sampai bermalam semalam belum dibagikan, tidak pernah, jamaah. Begitu takutnya beliau dengan tanggung jawab persoalan dunia ini. Tanggung jawab dengan persoalan harta benda ini. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Maka telah kita mengerti bahwa setiap sesuatu yang bukan karena Allah, yang bukan untuk menuju Allah, yang bukan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya adalah putra-putra dunia. Itu semuanya adalah persoalan-persoalan dunia. Maka segala sesuatu yang karena Allah Ta'ala itu, maka tidak termasuk dari dunia. Jadi walaupun kita diberikan harta kekayaan yang banyak oleh Allah, tapi ya, semuanya akan kita tasarufkan di jalan Allah. Akan kita infakkan di jalan Allah. Maka itu tidak termasuk dunia. Dan harta yang kita infakkan di jalan Allah itu, para jamaah, itulah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Itulah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu dunia apakah yang karena Allah Ta'ala? Maksudnya dunia yang mana yang itu
eh, apa namanya, yang termasuk karena Allah Ta'ala, atau bagian dunia yang seperti apa yang itu masuk bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini para jamaah, segala sesuatu dari dunia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama para jamaah, sebagian adalah dunia yang tidak dapat digambarkan itu karena Allah Ta'ala. Artinya ada harta kekayaan yang sama sekali tidak uh, tidak karena Allah Ta'ala gitu. Sekian banyak harta kekayaan tapi bukan karena Allah SWT. Kenapa dikatakan bukan karena Allah SWT harta kekayaan kita itu? Karena kita pergunakan untuk kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, sekedar untuk bersenang-senang saja dalam melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu jamaah boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Ya, ya, tidak memperoleh dosa maupun tidak memperoleh pahala. Itu hal yang mubah. Kita tinggalkan, boleh kita lakukan, boleh dengan tidak memperoleh dosa dan pahala. Jadi menggunakan harta kekayaan kita dalam hal-hal yang hukumnya mubah, makan, itu kan mubah jemaah. Tapi kalau kemudian sampai berlebihan, menjadi mubazir, harusnya 3 orang cukup. Misalnya 1 mangkok yang berisi apa begitu, tapi ternyata kita menyiapkan lebih daripada itu. Hati-hati para jemaah. Itu boleh jadi kita lakukan, ya, yang menyebabkan lalu kita menjadi kenyang, yang menyebabkan kemudian kita berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Maka dunia yang seperti itu mutlak dunia dalam bentuk yang tercela, semata-mata tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia yang kita miliki adalah hanya untuk bermaksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, untuk bersenang-senang dalam hal yang mubah. Itu adalah semata-mata dunia yang tercela. Bagian yang kedua para jemaah, sebagian adalah dunia yang bentuknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat juga dunia itu dijadikan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu 3 hal: fikir, zikir, dan mencegah diri dari nafsu syahwat. Jika 3 hal ini kita lakukan dengan secara rahasia, fikir, zikir, mencegah diri kita dari nafsu syahwat itu kita lakukan dengan secara rahasia, secara ikhlas semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketiga hal itu para jamaah menjadi pendorong untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga hal tersebut para jamaah tidak termasuk bagian dunia, tetapi itu adalah termasuk bagian akhirat. Nah, jamaah hukum. Lalu bila mana yang dimaksudkan dari berfikir itu, misalnya dengan mencari ilmu, maka dengan mencari ilmu akhirnya kita dapat ilmu. Dengan kita mendapatkan ilmu lalu kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan banyak orang. Dengan mendapatkan ilmu lalu kita kepingin mendapatkan sesuatu pendapatan. Jamarumkullah. Kalau itu yang kita lakukan, itu adalah termasuk urusan-urusan dunia. Ini para jamaah yang kemudian kita semuanya harus mampu menata hati, mampu untuk meluruskan niat, sampai pun saat kita mencari ilmu,
lalu kita sudah mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu biar kita dihormati oleh banyak orang. Dengan ilmu itu biar kita mendapatkan income. Ya, mendapatkan income. Masya Allah. Itu juga termasuk persoalan-persoalan dunia jemaah. Ya, persoalan-persoalan dunia. Para jemaah rahimahullah. Tapi kalau kemudian dengan ilmu itu kita lakukan lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan kehormatan, bukan untuk mendapatkan nilai-nilai uang dan sebagainya, itu insya Allah adalah urusan-urusan akhirat. Makanya para jamaah rahimahullah, ketika kita sebagai orang tua itu yang harus melakukan kewajiban kita terhadap anak-anak kita tentang pendidikan mereka, sebaiknya dan seharusnya kita tidak pernah bilang, udahlah kamu masuk di prodi ini saja, nanti setelah itu kan kamu bisa jadi ini, bisa jadi itu dan sebagainya. Bukan itu jamaah urusan. Harusnya tidak seperti itu para jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kamu cari ilmu. Urusan nanti mau apa dan seterusnya Allah yang akan mengatur semuanya. Begitu para jamaah. Kita lakukan semuanya dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sudah mendapatkan pelajaran yang amat sangat berharga dari Ibu Hajar yang mundar-mandir antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah untuk mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rezeki Allah. Tahu-tahu keluarnya air Zam-Zam bukan di bukit antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, tapi justru keluarnya di dekat Baitullah. Artinya para jamaah, tidak mesti sebuah kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita itu kemudian harus bekerja seperti potensi yang dimilikinya, kompetensi yang dimiliki. Tidak mesti seperti itu. Asal kita ikhlas, ya sudahlah, Allah nanti yang akan menempatkan sendiri kita harus di mana dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang kedua ini jamaah boleh dikatakan ini adalah urusan-urusan akhirat, ini urusan-urusan dunia, tergantung niat kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi harta kekayaan kita sehingga bisa terhitung dunia, bisa terhitung akhirat. Nah, jamaahullah yang ketiga. Sebagian adalah dunia yang bentuknya itu untuk keuntungan nafsu dan mungkin juga menurut artinya karena Allah. Yang demikian itu jamaah, contohnya seperti makan, menikah, dan setiap hal yang ada kaitannya dengan kelangsungan hidupnya dan kelangsungan keturunannya. Maka bila mana yang dimaksudkan itu keuntungan nafsu dengan menikah, itu biar tersalurkan nafsunya saja, maka jamaah itu adalah termasuk urusan dunia. Bila mana yang dimaksudkan itu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa bertakwa kepada Allah, maka dengan kita menikah itu adalah menjadi bagian akhirat. Makanya para jamaah rahmatullah, Rasulullah dawuh, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan ketaatan dalam beragama itu 50%. Maka kata Rasulullah, falyattaqillah fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang berikut. Jadi kalau kita menikah dalam rangka agar kita bisa dekat dengan Allah, bisa bertakwa kepada Allah, mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Allah, maka menikah itu urusan akhirat. Tapi kalau menikah hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu biologis kita, maka itu adalah
hanya urusan dunia. Makanya para jamaah rahimakumullah, tetap saja dalam segala hal, aktivitas ibadah amaliyah yang kita lakukan itu memang harus melalui 3 filter ini. Ya. Yang pertama yang harus kita dasari dengan bertauhid kepada Allah. Yang kedua memang harus kita lakukan aktivitas itu ikhlas semata-mata karena Allah. Saya lakukan ini karena memang saya mengikuti perintah Allah. Saya lakukan ini karena memang saya mengikuti sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah. Dan yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka ibadah itu para jamaah harus sesuai dan cocok dengan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pandai-pandai sekali lagi untuk menjaga hati, untuk menata hati, untuk menata niat. Apapun aktivitas yang kita lakukan, walaupun itu urusan-urusan dunia, kalau kita niatnya untuk takwa kepada Allah, niatnya agar untuk bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah, kalau niatnya agar mampu mencapai kebahagiaan kehidupan akhirat, maka itu bukan termasuk persoalan dunia, tapi itu termasuk persoalan akhirat. Sehingga kemarin sudah saya sampaikan, ada aktivitas yang kita lakukan seakan-akan itu aktivitas dunia, tetapi bernilai untuk akhirat karena baiknya niat kita. Selanjutnya ada aktivitas yang kita lakukan sepertinya urusan akhirat, tapi bernilai dunia. Kenapa? Karena juga jeleknya urusan niat kita. Maka jaga hati ya, untuk agar kita selalu mampu mengikhlaskan segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahullah, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallah wa huwa alaihi ghadban wa man talabaha isti'fafan 'anil mas'alah wa siyanatan li nafsihi jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatal badri." Barang siapa mencari dunia yang halal, memperbanyak harta dan bermegah-megahan, niscaya ia bertemu kepada Allah Ta'ala di mana dia murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Jadi kita mencari dunia yang halal, memperbanyak harta, dan bermegah-megahan, niscaya ia bertemu kepada Allah Ta'ala di mana Allah murka padanya. Dan barang siapa mencari dunia karena untuk menjaga kehormatan diri dari minta-minta dan untuk memelihara diri biar tetap sehat, sehingga dengan sehat bisa ibadah, niscaya ia datang kelak dari kiamat sedang wajahnya seperti bulan pada malam purnama. Masya Allah. Jadi jamaah, saat kita sedang mengais rezeki Allah, niat kita adalah untuk menjaga kehormatan diri, agar kita tidak menjadi orang yang minta-minta, agar kita mampu memelihara diri, ya, agar kita tidak merepotkan orang lain dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, maka nanti di akhirat wajah kita akan cemerlang secemerlang bulan purnama. Tapi kalau kita mencari rizki dunia ini, walaupun yang kita cari itu halal, lalu kita memperbanyaknya harta dengan niat bermegah-megahan, hati-hati para jamaah. Kita akan ketemu Allah di akhirat nanti. Allah murka kepada kita. Jadi semuanya para jamaah kembali kepada niat kita. Semuanya kembali kepada niat kita.
Maka perhatikanlah bagaimanakah yang demikian itu berbeda sebab maksud. Ya. Berbeda sebab maksudnya berbeda. Ya. Jadi membedakan ya dengan niat yang berbeda. Maka dengan demikian dunia itu keuntungan dirimu yang bersifat segera, yang tidak membutuhkannya kepada untuk urusan akhirat. Dan yang demikian itu disebutkan dengan hawa nafsu. Maka pada hal ini diisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, Bu Indri, surat yang ke-79. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bu Indri ada? Injil wonten Ustaz, ayat berapa tadi Ustaz? Ayatnya? An-Nazi'at 40-41. 40-41. Nggih, sekedar. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Yang 40 ya, maaf Ustaz. Tadi 40-41. Nggih, saya ulang maaf. Keliru ya, 40. Iya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bapak Ibu rahmatullah, begitu konkret ayat ini. Ya, kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk kemudian tidak bermegah-megahan dalam harta dan dunia, kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita seperti itu, jelas kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggal. Tetapi kalau kita mengumbar hawa nafsu kita, menuruti keinginan kita, apapun lalu kita lakukan untuk semata-mata dunia, bukan untuk mencari ridha Allah, maka tentu bukan fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya mungkin sebaliknya, nerakalah tempat tinggal yang sebenar. Nah, jamaah, tempat berkumpulnya hawa nafsu itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid, surat 57. Bu Indri, ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ila akhir ayat, silakan dibaca lengkap ayat artinya. Ustaz. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi tempat berkumpulnya hawa nafsu itu. Kita tahu bahwa dunia itu hanyalah permainan. Ya. Sesuatu yang melalaikan. Dunia itu adalah sekedar perhiasan. Dunia itu adalah bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak.
itulah tempat berkumpulnya hawa nafsu itu. Ya. Dengan kita bermegah-megahan. Ya. Dengan kita berbangga-banggaan. Ya. Dengan kita selalu memakai perhiasan-perhiasan. Dengan kita banyak harta. Dengan kita banyak anak. Itulah sebenarnya berkumpulnya nafsu itu. Di situ berkumpulnya nafsu. Nah, hal-hal yang dihasilkan dari nafsu itu para jamaah, maka dikumpulkan oleh Allah. Hal-hal yang dihasilkan dari nafsu itu dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Dibaca artinya, Bu. Injil, Ustaz. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya. Jadi para jamaah Allah, berangkat dari nafsu tadi itu, maka akan timbul 7 perkara atau persoalan-persoalan berangkat dari nafsu itu yang terkumpul dalam Ali Imran ayat 14 ini. Sehingga arti daripada itu, dijadikanlah indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini oleh hawa nafsu. Apa? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi para jamaah, kita mesti hati-hati dan waspada. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dan waspada untuk menghadapi dunia dengan segala kesulitannya. Tidak mengapa kita memiliki harta kekayaan. Yang penting harta kekayaan itu mampu menghantarkan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu para jamaah saya kira cukup dan saya kembalikan kepada Pak HMA. Monggo Pak.